baik, alhamdulillah pemirsa Gamalama TV, kita kembali lagi di Taman Kalbu. Di segmen terakhir ini masih bertemakan keistimewaan bulan Ramadan yang sangat dinanti, dan tentunya masih dengan narasumber di sore ini Ibu Haja Masdi bin Abu Bakar, Dewan Pakar Muslimat NU Maluku Utara, dan spesial masih bersama Majelis Taklim Muslimat Jabal Nur, Kelurahan Toboleo, Kota Ternate. Kita lanjutkan kembali ya. Dan tadi dari segmen awal sampai segmen terakhir ini ya, saya memberikan satu kesempatan lagi ya untuk satu orang penanya. Siapa yang bertanya? Oke. Baik ya. Untuk kesempatan ini di kiri belakang, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kenalkan, nama saya Ibu Nining Mansur dari MT Jabal Nur. Pertanyaan saya di sini adalah, bulan puasa adalah bulan penuh ampunan. Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini pertanyaan dari Ibu Nining, Bu. Bulan puasa adalah bulan penuh ampunan. Ya, seperti apa maknanya? Ya, terima kasih Pak Mat dan ibu-ibu pemirsa dimanapun berada. Memang dikatakan apabila hadisnya Rasulullah SAW, apabila kita menjalankan puasa dengan benar, maka insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hadis Bukhari dan Muslim. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man siyama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, yang artinya barang siapa berpuasa di Ramadan, ya, ini Rasulullah bilang ya, dan karena iman dan takwa mengharap pahala, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala kepadanya. Ya, jadi salah satu keistimewaan selain yang tadi kita sebut ya, bulan penuh berkah, ya, turunnya Al-Quran, dilipat gandakan pahala, ya, salah satunya kita diampuni dosa. Ibu-ibu mau keterada diampuni dosa? Saya juga mau ketemu kalau berbuat dosa. Ketemu banyak pahala, ketemu kurang, padahal ketemu banyak dosa. Padahal ya Pak, di bulan Ramadan ini ketemu harus berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi kalau boleh kebaikan untuk ketemu keluarga juga, jangan ketemu tetangga-tetangga kita. Sedekah. Kenapa kita disuruh dan nanti sekalian fitrah, ya, itu untuk kita peduli kepada orang yang kurang, kepada umat Islam yang kekurangan, ya, sehingga kalau kita menjaga hal-hal demikian, kita salah satu kita menjaga puasa kita. Allah tadi bilang di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah pasti ampuni dosa kita. Tapi puasa dengan betul, jangan ketemu puasa atau isi dengan tidur terus. Saya lihat betul nih, kadang ada betul, ya, mungkin orang berdiri dia kadang begitu. Lebih banyak tidur puasa, betul cepatnya maghrib. Betul kata ada. Padahal sebenarnya terboleh, kalau boleh ketemu mulai dari saya bilang tadi sehabis buka puasa, ketemu istirahat sedikit, tuh, semakan habis, tentu tarawih, tuh, salat tarawih habis, kalau boleh pulang di rumah. Kalau bisa baca Quran sedikit baca, kalau tak ada istirahat, tuh, dan keluarga sedikit kalau istirahat. Di sepertiga malam ketemu bangun itu ketemu bisa salat layar, bisa juga ketemu baca Al-Quran sedikit, karena terus di waktu duhur, karena ketemu tidur subuh itu sebenarnya saya lihat di video itu ketemu terboleh tidur di waktu ada salat subuh. Itu kurang bagus, Rasulullah juga bilang tidak bagus, ya. Dan tidur kalau boleh habis subuh di jam-jam 7:30 ke atas. Ketemu kan kadang-kadang ketemu habis sampai subuh ketemu, karena setan banyak ini teman setan di Ramadan. Setan ini kan dia terlalu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia kan pertama kan di surga. Allah keluarkan dia masuk neraka, dan dia berjanji kepada Allah, ya Allah, saya akan menggoda umatmu sampai mereka mengikuti saya. Ya, jadi di bulan Ramadan insya Allah ini setan-setan dikunci semua. Jadi kata orang bebas beribadah. Jaga puasa, bersedekah, jaga membaca Quran. Fadilah kita membaca Al-Quran dengan
artinya, sehingga kita tahu surat ini maknanya An-Nisa, ini suruh kita orang harus tutup aurat, harusnya ini suruh kita mesti baca Al-Quran. Semua Al-Quran tuh selengkap semua. Cuma kita orang yang kadang lalai, ya ibu. Mari saya mengajak di bulan Ramadan ini, termasuk untuk diri saya. Saya punya keterbatasan ibu, cuma saya ingin di sisa hidup saya ingin bermanfaat kepada orang lain, sehingga saya berani. Memang betul Pamat dan ibu-ibu semua pemirsa, di waktu saya masih kecil, biar saya ini sarjana hukum, saya S2 tuh manajemen sumber daya manusia. Tapi di waktu saya masih kecil itu, saya kalau guru mengaji saya itu juga orang tua, kalau kita tidak mengaji ketemu dipukul dengan rotan. Kalau mengaji sudah mengaji sendiri, datang hafalan sendiri, hafalan. Jadi ini hafal syarat-syarat berpuasa, syarat-syarat salat, hafal. Kalau tidak bisa, kita dipukul dengan rotan, balik lagi, hafal belum sampai itu balik lagi. Jadi alhamdulillah manfaatnya saya rasakan. Siapa guru mengaji itu ibu Najar, mudah-mudahan untuk mendapat surga insya Allah, dan ilmunya insya Allah menjadi amal jariah. Saya rasa bermanfaat untuk diri saya, walaupun saya sekolah umum, tapi saya berusaha ibu, tapi saya juga punya keterbatasan, kekurangan. Dengan begini saya mengambil kebaikan-kebaikan dari ibu-ibu. Saya punya kelebihan, ibu-ibu punya kekurangan, pemirsa punya kekurangan. Saya punya kekurangan, ibu-ibu dan pemirsa punya kelebihan. Kita satukan untuk kita menuju kebaikan, mendapat ketenangan dunia dan akhirat, mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Iya, itu mungkin. Dan kalau masih ada waktu kita bahasa laut sedikit boleh? Ya baik, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Ibu Haja Masni binti Abu Bakar ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bagi kita yang hadir pada majelis ini dan pemirsa yang menyaksikan melalui layar kaca ya. Waktu juga lah membatasi kita, Bu Haja. Namun sebelum menutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, ya mungkin Ibu bisa merangkul dari awal sampai akhir ini terkait dengan kesempatan tema kita di sore hari ini. Silakan Bu, sebelum kita menutup perjumpaan kita. Terima kasih Pamat, ibu-ibu Muslimah Jabal Nur dan pemirsa dimanapun berada. Jadi intinya di dalam bulan Ramadan ini kita harus mengejar 3 hal tadi. Saya bilangnya 1 sampai 10 bulan penuh rahmah. Kita mendapat kasih sayang Allah. Kalau kita jaga ibadah kita, insya Allah Allah sayang keterang, Allah cinta keterang. Allah mengingatkan keterang kalau kita membuat kesalahan, ya, rahmat. Yang ke 11 sampai 20 ampunan, kita mendapat maghfirah Allah. Tadi saya bilang, mari kita berlomba-lomba untuk kita menjaga kita ibadah ini, sehingga Allah memberikan ampun kepada keterang, bukan kita mendapat dosa lagi, toh. Jadi keterang menjaga itu yang 11 sampai 20, 21 sampai 30, insya Allah ketemu itgun minan nar, dan terbebas dari api neraka. Jadi apabila 3 itu kita hal, tetapi saya ingin kembalikan kepada 6 hal yang saya selalu bilang di saya ceramah-ceramah, karena ini penting di dalam kehidupan kita, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lain, masa pandemi ini maupun tidak. Ada 6 hal yang kita harus jaga dalam kehidupan kita. Saya selalu mengangkat ini karena saya rasa ini penting, dan ini saya mendapat dari siapa guru Habib Abdullah Asagaf di Bogor. Ya, pertama kita ikhtiar. Di masa pandemi ini kita harus jaga 5M, tak? Ya, 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauh kerumunan, mengurangi mobilitas di luar, tak? Kalaupun kita keluar penting terpapar pada bulan Ramadan, kita cari rezeki, Allah bilang rezeki min Allah. Yang penting kita pun innamal a'malu binniyat, niat kita hanya kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah, hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha kuasa, ya. Kita ikhtiar. Kalau kita sudah ikhtiar, kita ikhlas. Kita terima bahwa semua yang Allah berikan ini kita harus ikhlas terima. Ikhlas itu memang susah ibu-ibu. Kita mau jadi jiwa ikhlas menerima yang sebenarnya kita tidak inginkan, misalnya memang berat, tapi kalau kita laksanakan dengan baik, insya Allah kita pun jiwa ini tenang, jiwa ini enak, kebahagiaan kita dapat, ya. Allah bilang ikhlas. Yang ketiga, kita bersabar. Allah bilang, apabila hambaku bersabar dengan ujianku, di surat Al-Baqarah ayat 186, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat.
Allah dengan Allah memberikan ujian, dan salah satu ini pandemi kepada kita ini untuk karena Allah tahu kita sanggup, kita kuat, ya. Karena kita lihat si fulan dia dapat ujian rupa-rupa, tapi Allah bilang dia bisa, dia kuat, jadi Allah memberikan kepada dia. Jadi terus yang keempat, kita bersyukur. Jadi kalau bersabar, Allah mengangkat 3 hal kepada kita di dalam Al-Quran. Allah memberikan pahala kepada kita, Allah mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah, dan yang Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita seperti kita di bulan Ramadan, diampuni juga, ya. Itu bersabar. Jadi ikhtiar, ikhlas, bersabar, bersyukur. Allah bilang, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila hambaku bersyukur, aku tambah nikmat kepadanya. Apabila hambaku tidak bersyukur dan kufur, sungguh azabku amat pedih. Itu Allah janji, ya. Jadi ketum kufur, ketum ini kalau jaga ketum ibadah, insya Allah, Allah sayang. Allah pun Asmaul Husna 99. Salah satunya Rahman dan Rahim, Allah pengasih dan penyayang. Dan Allah bilang, kalau kita banyak berzikir, dekat kepada Allah, Allah akan dekat kepada kita, ya. Itu bersyukur, berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosa kita, ya. Ya Allah, jauhkan kita dari pandemi ini, ya. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jauhkan kita dari bala bencana. Allahumma fa'alna al-bala wal waba wal qala wal fasai wal munkar. Jauhkan kami dari bala dunia dan akhirat, ya. Kalau kita sudah berdoa, terakhir kita bertawakal kepada Allah. Karena dengan bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kebaikan, dan yang menggantikan kita kesulitan dengan kebaikan yang lebih banyak, dengan kebahagiaan yang lebih banyak. Itu mungkin yang kita dapat, yang bisa kita ini dalam hidup dan kehidupan kita sehari. Terima kasih Pak. Baik, alhamdulillah ya, banyak hal yang sudah diberikan oleh narasumber kita di kesempatan hari ini. Intinya ada 3 hal ya dalam bulan suci Ramadan ini, adalah mendapat rahmat, mendapat ampunan, dan pintu surga dibuka secara lebar-lebarnya untuk kita, ya. Mari kita kejar bersama-sama dengan berbagai amalia ibadah di bulan suci ini, ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Hajah Mas Dibin Abu Bakar, Dewan Pakar Muslimat NU Maluku Utara, sudah berbagi banyak hal untuk kita di kesempatan sore hari ini, dan juga spesial buat ibu-ibu Majelis Taklim Jabal Nur, Kelurahan Toboleo, Kota Ternate, ya. Tetap semangat, ya, masih dalam suasana pandemi, tapi tetap harus menjalankan ibadah puasa, ya. Baik, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan di kesempatan hari ini bisa menjadi spirit baru, ya, bagi kita yang hadir pada majelis ini sebagai ladang ibadah, dan bagi pemirsa yang menyaksikan melalui layar kaca Gamalama TV. Saya tutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini di Taman Kalbu spesial bulan suci Ramadan, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ali ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa yafa kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa yafa kitabillah, alaika hubbatul adra tujahid fi sabilillah, alaika hubbatul adra tujahid
kekuatannya dan semakin sukses dan masyarakat umum. Jika ibu-ibu makin setahun dan pemirsa dengan pendapat berkata cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita cinta, kita salawat, insya Allah kita mendapat syafaat dari beliau dan kita bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Bi'aqbillah ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.